Di antara tim hadroh yang paling ganteng jenenge si Agus. Maksudnya Gus iku Agus. Seneng kali loh. Saya ngerti gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakrim jarah. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, sahibul kiram, jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormat kita pertama kepada Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz, guru kita yang wajahnya paling muda di antara kita semua dan patut dibanggakan oleh istrinya. Itulah dia Al-Ustadz Ferry Samtadi Putra. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada beliau. Allah mudahkan segala urusannya. Allah tambah rezeki dan barokahnya. Dan sama-sama kita berharap beliau selalu istiqomah. Amin. Allahumma amin. Tutur hormat yang kedua segenap daripada pengurus Badan Kenaziran Masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dan kalau saya tidak salah, beberapa bulan yang lalu Pak BKM ya, salah satu anggota ataupun pengurus BKM ini telah berpulang ke rahmatullah. Betul Bu? Bapak Miss Man. Saya berharap yang hadir, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya
mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa dan niat kita masing-masing pada kesempatan malam yang berbahagia ini menjadikan jannahnya nantinya kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada juga Ustadz Sandi tadi. Oh, lupa namanya. Ustadz apa tadi? Sandi. Iya, Sandi ya. Mana tadi? Nah, Ustadz Sandi. Beliau adalah idola di sini. Betul, Bu? Enggak betul kok, baca tadi kok. Dan yang sama-sama kita banggakan ada turut ikut hadir tim Hadrah Nogorejo, ya kan? Nogorejo kan? Nah, kalian adik Sinaga, jadi nggak usah kementos. Loh, Nogorejo Nogotimbul iku adikku. Aku pakai Sinaga. Lah kalian kan isi Nogo. Berarti aku paling tua. Coba gini-gini aja. Kita doakan mudah-mudahan mereka ini sukses. Tim Hadrohnya juga sukses. Tapi untuk mencapai kesuksesan itu, Ibu, mau tahu Ibu? Mau tahu? Mau? Biasa lah pesta nang apa? Celok wong iki seiket ae. Lo tenan lo, ibon pira Bu? Telung ikat kan, 3 juta. Wong iki seikat, wis seneng wong iki. Hah? Ya bukan wis nego sa. Iku kan seikat kan kita. Lah kalau iki yo jadi wae nego dhewe. Saya yakin Bu, ketika Ibu punya hajatan, dan niat, anak-anak Hadroh ini dipanggil, saya yakin nggak ada yang mau mabuk. Kalau ada orang ini sholawatan ini sing tenggenang ngono berantem terus kelewat tenang lagi. Berarti kawannya dajal itu. Makanya banyak untungnya. Jangan-jangan yang tadi dikatakan Ustaz Praka Egi, nang kono wis mari kabeh gara-gara wingi gendang. Kalah gendang. Ada juga ibu-ibu dari Dalam Suka, ada dari Sungai Putih di sana. Nah, ada juga dari Batu Gingging. Gingging itu lah bahasa kamu bandel. Hamilan itu. Ya kan? Dan satu lagi, ini yang sedapnya. Sengaja saya panggil, saya sebutkan terakhir. Siapa itu? Praka Egi. Luar biasa Bu. Pokok pangkal duitnya akeh deh Bu. Makanya gak ngarep begini. Itu ngarep. Gaji bulanan itu tentoro. Kan Pak? Lain mingguan dia kan bisa peri. Sedino 3 kali deh. Bayang kali senyum aja deh. Kita doakan semua kita yang hadir di majelis ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi dan Allah jauhkan dari segala musibah. Amin. Allahumma amin. Baik. Saya rasa setahun kita punya nggak jumpa. Terakhir 2020. Ini masuk 2021. Bombong wis beres kok iki. Wis. Alhamdulillah mulai beres. Setahun Ustaz Peri. Nah gini gak beres. Walaupun setahun gak masuk ini. Tapi inilah kita
dengan banyak sholawatnya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita, harapan semua diantaranya adalah Allah angkat musibah ini, Allah sehatkan kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini mohon maaf bunda kami, ayahanda kami yang dimuliakan oleh Allah, silahkan orang bapak idolakan pemain bola yang paling paten. Betul. Silahkan anak-anak gadis, emak-emak idolakan supaya pemain sinetron di Indosiar, mau Antv terserah. Tapi maukah ataukah bisakah mereka menolong nanti ketika di yaumil akhir? Coba tak tekon. Iso. Ora, walaupun jodeleku menangis, yo nangis dewi-dewi. Kok jodel sak peri senyum yo menangis. Kompan Ustaz. Tak bisa menolong kecuali dari syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas baginda Nabi itu, pantas Rasulullah itu menjadi manusia pilihan. Kenapa? Karena akhlaknya itu sangat mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Apa itu? Terkait dengan baginda Nabi. Sepakat kita bahwasannya Nabi besar Muhammad akhlaknya sangat mulia. Ada di hadis Arba'in, di hadis yang kelima yang disyarahkan oleh An-Nawawi. Apa kata Rasulullah dalam kitab tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, maukah kamu, kata Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, aku beritahu orang-orang yang nanti di yaumil akhir itu akan selamat. Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama adalah man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka hendaklah dia berkata baik atau menang atau diam, alias jangan KCC, kakean cot-cot. Bu, yang di luar, Bu. Oh, Bu. Ketok nyori kok. Aku perasaan koyo aku iwak nang jero akuarium ya. Jadi kata Rasulullah yang pertama, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, hendaklah kamu berkata baik atau diam. Tadi kita sudah bersolawat kepada Nabi. Tadi juga Al-Ustaz Praka Egi sudah menjelaskan faedah daripada solawat. Kira-kira baik nggak solawat? Baik. Bagus nggak? Bagus nggak, Bu? Bagus. Walaupun koyo iwak lohan ngikut aja. Nggak apa? Ya nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Yang penting sudah ada niat hadir dalam satu majelis. Ini yang lebih penting. Kadang kita menjaga lisan ini tidak bisa.
Apa kata Rasulullah dalam hadis lainnya, Bu? Barang siapa yang bisa menjaga dua di antara anggota tubuhnya, satu di antaranya adalah di atas jenggot atau dagunya, berarti cangkem nih, ya kan? Mulutnya. Dan yang kedua kata Rasulullah adalah di antara dua kaki pahanya. Mohon maaf, berarti ke kelamin. Maka Rasulullah menjamin surga bagian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6474. Ini Rasulullah. Kalau bisa menjaga dua di antara anggota tubuhnya, lisan dan kelaminnya, maka surga bagiannya. Coba, Bu, kita kadang nggak bisa menjaga mulut kita. Pantang eneng gosip kabar angin. Ngono sampai isu Ustaz Praka, yo ngomel itu, yakin aku, sekali pun, ngomong. Mau pencreng-pencrengan, soal ngamen aja, bawa popok lagunya. Kenapa? Karena kita tidak mau membiasakan. Betul. Makanya saya katakan, kalau kita nggak bisa bicara baik, wes menang. Ini kadang-kadang enggak. Karena kesalahan orang, kebaikan yang bertahun-tahun itu hilang. Kemarau setahun, hujan satu hari, banjir. Lalu jadi terus, akhirnya si orang. Ini yang pertama kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Yang kedua kata Rasulullah apa? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarah." Barang siapa yang beriman kepadaku dan hari akhir, kata Rasulullah, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, ini yang lebih penting. Kita hidup di masyarakat saling bertetangga, betul nggak, Pak? Betul. Sedangkan ketek nang hutan wae itu duwe tangga. Pak, Bu, ketek nang hutan duwe tangga. Iki kadang-kadang awak duwe tangga sok gak nang tangga. Ada model-model gini di sini. Kalau ada coba angkat, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Makanya Rasulullah mengajarkan adab-adab bertetangga. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail, Al-Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya adab bertetangga yang pertama adalah mendahulukan mengucapkan salam kalau ketemu tetangga. Oh, ini tetangga lewat, kita bari. Nah, ada tetangga lewat, tanya atau assalamualaikum, minimal tanya kabar. Biasanya ibu-ibu kalau lewat nasa opo. Nah, itu jenenge nggak kepo. Itu berarti ngikuti opo yang diajarkan. Jadi sedikit kepo kan, itu tekon-tekon aku masuk opo. Tidak. Paham, Gus? Ya ada. Jadi betul tanggane, betul kanca-kancane sing sehadro, betul male beri
Mas apa Ustaz? Nah, pas teko. Karena aku sering ngono ya, makanya tak praktek. Nah, jadi yang pertama mengucapkan salam jika bertemu. Yang kedua apa, Ustaz? Tidak berlama-lama berbicara. Nah ini paling angin. Kalau kita bertetangga ketemu, yang pertama tadi saling menyapa, berdahulukan menyapa. Yang kedua dikatakan Al-Imam Al-Ghazali, jangan banyak ataupun jangan terlalu lama berbicara. Iki enggak petuk tonggo baliko gede dicegat. Kondiwa kok blonjo nanti gue iwak imam ini ngerti larang kan apa nih sing larang iwak wis cili-cili iwak tak droko wis pucet ya terpaksa tak tunggu juga lah. Memang pun di langsung gak iso kurang lah blonjo iwak imam guys, parah kali parah. Berkata terlalu lama. Kenapa? Berkata ataupun berbicara ketemu tetangga terlalu lama jadi gosip. Kalau sudah gosip berarti timbul ghibah. Kalau sudah timbul ghibah berarti namimah. Kalau sudah timbul namimah berarti syiah. It's complete. Makanya ada satu ulama mengatakan dosa namimah itu lebih besar daripada dosa menghibah. Nah, hati-hati. Namimah itu ada lagi yang lebih besar dosanya dari namimah, namanya syiah. Tahu ibu syiah apa? Cepat kali dong. Bu, ngerti Pak syiah? Model syiah itu gini Pak, bukan syiah ya, syiah. Syiah itu gini, saya contohkan gini. Ada satu karyawan dan dua karyawan bekerja sama-sama satu perusahaan. Contoh ini Pak, wes, yang satu karyawan ini bagus, yang satunya lagi ini selalu cari muka di hadapan pimpinannya. Nah, ini orang-orang syiah ini. Ini cocoknya Pak digali kubure. Ini model-model angkat telur. Gue langsung ngomong dong cepet kali telur. Yok telur. Endo kami telur iku lain. Mulai teko kuwi nggawa ayam ireng polos. Sing kira-kira sebalik ngono ya. Paham ya? Jadi syiah dosanya lebih besar daripada namimah. Bukan si imah mau namimah. Aku pikirnya salahnya Fatimah pula nih saya. Ngambung wong. Dan Sa, tenang aja lah. Namimah lebih besar dosanya dari menghibah yang ibu. Ini biasanya ibu-ibu apa itu? Wes angel. Itu sakit. Dan tenang. Lah bapak-bapak itu direkon balikon di Pak Wirid. Wis. Tenang itu, karena ngikuti hadis Nabi mau berkata baik ataupun diam. Cukup kan Ustaz dari sama. Wis, kali itu lah kayak kena ngomong, kali ngopi ya Ustaz baiknya. Kan itu kita Pak. Kami Pak masjid, siapa ibu kita? Kan ibu ini di aduh parah. Parah, teh yang mirip, teh kawin, teh kurang lama. Itu sih, dia ada juga.
Lambat ini kok lambat, teknya lambat. Sampai yang bocor itu yo, tek suaranya nggak ngerti juga. Hah? Orang itu nyinggung ya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga yang pertama. Hibah, namimah, ya. Ada sini orang kebun, kan sering kenapa anda ya, anak kebun ya, nang harapan asisten, nang harapan nomor 1, ampe brondolan tuh resik. Anak kebun mana bu? Kadang mandor 1 rajin ibu sampai, rajin ibu, kelepannya tuh disusun api. Lagi ini mandor ya, ya las kono kebun yang ngomong yang penting gajian. Ini ngaskepnya lebih rajin ini. Sawit itu dingin-dingin di sini. Iyalah. Gak ini ngaskepnya badi jam 10, setengah 10. Kok ngerti sama aku nang kebon kok model-model kebon. Jadi jangan sampai kita bersifat yang model begini. Makanya dianjurkan yang kedua tadi adalah jangan terlalu lama berbicara. Ini masalah tentang adab bertetangga. Sekali meneh makanya lah ene ngaji itu bocah tetan. Ojo bawa Android. Lah nenek-nenek ya ngrungokke wae cukup ya itu pahalane. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adab bertetangga adalah tidak banyak bertanya seperti yang tadi. Kalau pertanyaannya satu, udah satu aja cukup. Jangan ditanya lagi. Oh ini gede, apa? Ayo mulai lain. Ini pangkal-pangkal yang akan menuju ke riba. Lah wis tekone akeh tekone, wis lain, mulai lagi. Bertahan itu. Enggak ingat laki ini namanya. Lali. Lupa kalau suaminya di rumah sudah lapar. Yang keempat, apalagi kewajiban bertetangga ataupun ada bertetangga menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Ini pernah saya sampaikan kepada jamaah perwiritan. Kalau ada anggota perwiritan sakit, jangan tunggu 3 dino. Ini model-modelnya bukan. Terus sekolah di simai sakit, wis pirang dino sih sedina kok wis kapan keluar ya. Yo lah 3 dino sing urip, Bu. Masa wis mati, Pak. Lah kan tenan. Karena kan mati itu tidak melihat kapan terjadinya. Tidak melihat berapa usianya, tidak melihat dia sedang mengapai. Wong isih selawatan ngene kok ya ngantuk ya iso mati kok. Iso mendek-mendek nang tiyang iso. Lah aku gak ngene mana itu jadi ngono. Makanya jangan sampai nunggu karena perkara hati kita rusak. Bertetangga itu siapa yang sakit psikolat? Wah aku sakit gini gak gelem ndelok kok. Terutama Pak, mohon maaf, kita pengurus BKM ini Pak harus aktif melihat jamaah itu. Makanya ketika sholat kan kita disuruh itu imam itu melihat ke belakang. Udah rapatkan saf dan luruskan. Fungsinya itu melihat kondisi makmumnya. Ada 2, ada yang muda. Ada yang modelnya tahan lama berdiri, ada yang enggak. Jadi sebagai imam itu ojo ukur roto kabeh sae dibocone. Mana lagi bawa itu. Besok datang komen, "Oh, Pak, kok ana masjid sekali mah sekali." Sekali wis kan salat nang omah lah. Nah, kata. Baru setelah salam itu imam melihat ke belakang sebelum berdoa, dia berzikir kan? Fungsinya apa? Melihat ini makmumnya siapa ini yang nggak ada. Setelah sholat tanya dia kemana. Dapat informasi sakit, rekan-rekannya jamaah hadir untuk menjawab.
menjenguknya. Kenapa? Karena itulah menimbulkan semangatnya untuk hadir lagi berjamaah. Gitu. Kami alhamdulillah di sana udah mulai kami begitu. Asal ada yang nyampaikan, Pak bilang si Polan sakit. Oh iya, wis delok yuk siap sholat maghrib iki wis. Delok kita rame-rame. Datang. Siapapun kalau sakit jenguk kalau ada informasi. Gak ada alasan. Mau siapapun orang tersebut, mau dia pernah nyakiti kita pun ada informasi wis datang. Memang sulit. Tapi kenapa? Karena kita hidup berjamaah. Apalagi ibu-ibu wirid nih. Nah, jangankan sakit. Ibu udah berapa tahun ikut wirid? Ditanya lah ibu. Syukur hidup kan? Bisa kan? Lah nyolati jenazah, kawannya meninggal. Katakan kawannya anggota wiridnya, bojone anggota wirid meninggal. Sering ikut nyolati. Sering. Si wae, dia main. Coba bayangkan, bertahun-tahun ikut wirid aktif ketika ada suaminya meninggal dunia, ketika ada sahabatnya wirid meninggal dunia, nyolatkan pun nggak ikut. Sedih nggak? Seandainya itu, bayangkan lagi. Coba ngasohi juga, kan kutip juga. 25 tahun ikut wirid, begitu mati nggak ikut mau ikut. Anggota ini piro? 200 anggota jamaah wirid. Paling banter sing ikut 10, sing lain hilang. Coba seandainya dari 200 jamaah anggota wirid itu yang ikut nyolatkan, muat nggak umatnya? Ya orang. Jadi nanti nang masjid, nang masjid nanti nang rumah halaman nih. Sedang lagi. Nah, kira-kira kalian minat nggak disolatin? Lo kok cengar-cengir kali ya? Kira-kira minat nggak? Ya minat, cuman ya jangan saiki kan urus sih. Pas saiki yo kecewa sih aku mau. Terus, ya terus. Paham ya? Jadi itu poin adab bertetangga yang keempat. Yang kelima apa adabnya? Berbela sungkawa ketika ada musibah terjadi kepada tetangga. Wah, kenapa bani waleman? Kumaningan syukur. Wong saka, patok, tanah geser mati. Ini awak bukannya berbela sungkawa ketika mendapatmu musibah. Kenapa? Karena hatinya itu tidak terjaga. Ya kan numpak kereta. Kan tabrak. Nabrak pokok pinang. Mati. Apa sih ngomong? Jujur, Allah innalillahi paling belakangan. Syukur iku nek ukuran kini jago, kualat dari kana pokok pinang. Aneh sopo, aneh lemang, ora tau nggo kurwane. Seharusnya kita berbela sungkawa, bukan berbahagia. Ikut bersedih kalau tetangganya kena musibah, kemalingan, kebakaran, apalagi meninggal dunia. Ikut berbela sungkawa, jangan kita yang bergembira. Kadang-kadang awak tetangga beli kulkas awak yang berdingin, ya bu ya. Tetangga beli mobil awak yang kepanasan, ngegas-ngegas. Tetangga tambah bojone awak sing aneh. Ngomong mepet pakai gitu kan. Kan rusak jadinya kan. Rusak. Kenapa? Karena tidak terjaga
hati. Nah, itu adab yang ke-5. Jam berapa Ustaz Peri? Jam berapa? Lah, tutup aja lah, saya bolong besok. Siapa ya? Bu, wes ya, ya, cukup ya. Yalah, saya nggak bisa lama-lama karena nggak ada minumnya. Bukan maksudnya saya nggak bisa lama-lama karena mau saran, karena besok ada acara Ustaz Peri. Kita cek lah, yang penting siap. Wes, terus ngono orang terus lalang. Enggak apa-apa. Nah, ke-7, berbicara lembut. Oh, mau juga kan kalian enggak nyimak itulah. Enggak nyimak berarti. Yang ke-6. Protes saya lagi. Cepet dulu. Kadang-kadang berbicara lembut kepada anak tetangga. Anak tetangga rasa udah, aja panjat-panjatan. Aja dijimu iku wis mentah. Kadang-kadang kan enggak. Wani sapa kowe? Wani memang adoh bapakku ngono. Padahal entek kok. Anake sama-sama gradasi. Bisa aja bentang seharusnya berbicara lembut. Saya pernah apa yang dikatakan Ustaz Peri, kalau saya nggak salah, doa anak itu ya Ustaz Peri ya. Nah, doa anak yang belum balik itu dikabulkan oleh Allah juga. Kenapa? Kalau kita yang berdoa, mohon maaf, kalau kita doanya masih diseleksi, kenapa? Terlalu akeh dosane. Hah? Iya Pak, ngono kan Pak kami. Tapi kalau anak-anak, nah belum ada Gus. Gus nomor berapa Gus? Lempol. Hah? 20. Berarti setahunnya sisa bojo. 21 wis metu NA iku. Wis iso 21. Ngono kan Pak Kevin kan? Nah, 21 Gus. Lah kira-kira payah kuwi ngurus NA ngomong karo Ustaz Peri. Insyaallah dibantu. Nulisi. Bayarnya bayar dhewe. Hah? Nah, nikah pun gratis lah. Mau tinggal di Jakarta pun gratis, banyak sama juga. Nah, berbicara lembut kepada anak-anak. Selanjutnya apa? Memaafkan kesalahan daripada tetangga. Nah, ini yang susah. Nih, Bu, ada tetangga berbuat salah sama kita, betul? Memaafkan memang sih mudah secara lisan. Tapi kalau dari hati yang tulus, piye kira-kira? Contoh gini deh, saya kasih contoh. Ada tetangga memfitnah ibu. Eneng tonggo fitnah awak. Wis difitnah, tersebar kabar angin, kabar burung, perkutut, kabeh kena. Ojo guyu ae kowe, ojo ngerti. Maksudnya kabar burung itu samar-samar. Antara iya kabeh ora. Antara iya sama tidak. Ternyata kabar itu tidak benar. Ditegurlah orang yang memfitnah tadi. Begitu ditegur yang memfitnah, kira-kira kita senang nggak? Yang difitnah tadi. Contoh si A sama si B, ini kayak ibu pengikiran. Bu, Roke, ada si A dengan si B, paham? Yang kompak, paham? Kayaknya papan tulis itu.
si B memfitnah si A. Paham? Kompak. Si A difitnah si B. Paham? Paham berarti. Nah, ketika si A difitnah si B, kira-kira si A tadi reaksinya gimana? Kira-kira reaksi si A tadi gimana? Reaksi si A paham kalau dia difitnah, memang betul itu reaksinya. Gak ada reaksi lain kecuali dia paham. Kadang-kadang ngambil supaya kalian harus ini. Ini lainnya buka-buka sama yang kecil-kecil, yang muda-muda gini. Makanya Ustaz Ferry senang ya sama kamerawan. Nah, ketika difitnah si A pasti otomatis ada ketidaksenangan. Ada yang tidak senang di hatinya menyangkut. Kenapa? Karena dia sudah difitnah. Secara Islamnya pasti itu sudah memaafkan apa yang dia katakan, walaupun dia itu belum meminta maaf. Itu yang seharusnya dilakukan. Bedakan orang yang sudah memaafkan dengan proses konstitusi. Kenapa di negara kita hukum ada dua, hukum kepada Allah dengan hukum kepada negara. Hukum kepada Allah kita serahkan kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas bukan berarti ya los-losan, gak untuk. Contoh ini Gus, gue dituntut uang, ikhlas. Coba, gue dituntut uang, ikhlas. Coba Gus, coba Angel. Coba paham orang? Paham. Gue dituntut uang, sabar, ikhlas. Nah, enggak. Tapi nggak usah ngomong. Apa sih mau lakukan nih? Paham? Kan? Tapi kalau masalah hati kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan berarti orang memaafkan itu hukum itu tidak berjalan, bukan. Kenapa semua itu ada proses? Nah, iskepiro maulani ya Tuhan. Hah? Hilafiyah kali ya. Sing kono 8, sing ini bojone Pak berembu kalian desa musyawarah. Hah? 10 nang. Yang ke-7. Ke-9. Puas kalian. Puas. Balik kalian tak cekat. Yang selanjutnya menundukkan pandangan mata ketika memandang istri tetangganya. Nah ini Pak. Mau nggak jadi ngombe Pak? Menundukkan pandangan mata ketika melihat istri tetangganya. Hawa kan enggak? Lihat enggak? Istri tombol juga kurang ajar Pak. Gimana lewat ngaran ngomong? Awak enggak mau beli kopi, bocok orang. Diceluk pulang meneh. Ustaz. Ya awak arek gak delok. Yo pikire sapa? Kan tak es. Gak delok yo ora ketok sapa sing nyapa. Kadang-kadang begitu delok yo kecewa. Ente yang lewat ini. Ini yang dinamakan jangan kita melihat istri orang sur, melihat istri sendiri gak sur. Paham? Melihat istri orang
Kita suka, gak bosan melihat istri sendiri. Walayu lurai main tak dona main ini perubahan. Gak kepiye garai. Kepiye lanang iku arek betang nang omah delok raine sing wedok sementara sing wedok nyinyir. Nah, guyu kan, Pak? Ya kan, Pak? Makanya cocok ini kan, Bu. Bawa dengan istri begini. Begini kan. Biasa wae. Dan menundukkan pandangan mata ketika memandang istri tetangga. Nah, wes masuk hadis Nabi yang ketiga tadi. Yang ketiga pesan Nabi adalah man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir dhaifah. Falyakrim dhaifah. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamumu. Nah, ini ada bertamu masuk lagi. Apa itu bagaimana ada bertamu? Pertama, kalau kita bertamu kepada tetangga kita, bertamu kepada orang, yang pertama ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, Bu, itu pun ada adabnya. Gus, kowe lah bertamu nanggone kancamu. Wes. Kowe ngucapke salam ora? Ngucapke salam. Posisi berdirinya di mana? Hah? Oh, tak ingin nang arep jendela. Ini Pak, saya contohkan. Ini katakan sini pintu nih. Dan begitu mengucapkan salam, assalamualaikum, kita agak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Jangan pas ditentang nang arep pintu nih wae. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu, Ustaz? Karena ditakutkan ya kalau yang keluar itu suaminya lah, kalau istrinya yang masih berbuka aurat. Nah, makanya rumah-rumah pada zaman Nabi itu pakai tirai karena nggak pakai pintu, model tirai. Nah, itu yang ikuti sekarang. Kalau saya nggak silap orang zaman tahdir itu mereka masih memakai tirai. Bagus. Pakai gorden ngarep pintu kayak gini, ini kurasa bolong cabut boras sih tapi. Tapi kayak siap cabut, Pak. Mau cabut. Hah? Angin. Hilang. Nah, ini masalah mengucapkan salam. Yang kedua, ketika kita bertamu kepada seseorang, kepada tetangga, pandangan mata juga dijaga. Ojo motone jelalatan. Iki kadang-kadang ibu-ibu bertamu nang omane tanggane, nang omane koncone sing didelok kembang lompong. Betul. Cantik ya ibu kembange. Iki lompong apa iki janda boyo. Iki janda iki sama janda koyak. Iki apa? Iki lidah mertuaku tak tanu. Makanya Pak tahun ini Pak bersyukur Pak. Aman Bapak bawa pulang janda Pak. Tapi sak pot-pote. Seneng ibu-ibu. Jangan kita bertamu pandangan mata kita kemana-mana tengok foto. Cantik ya, ini kembang. Bisa dipotong kok ya. Nah, itu nggak menjaga adab. Kalau kita yang dikunjungi, adabnya bagaimana? Ini saya singkat-singkat, Ustaz. Adabnya kalau kita yang dikunjungi, ada tamu. Ini contoh, Pak. Kalau ada tamu datang ke rumah Bapak, tentunya tamu itu disuruh masuk dan duduk. Begitu duduk, apa yang Ibu katakan, Bapak katakan? Arek ngombe apa? Kan ono kan? Saya baru tahu kan. Ternyata
Orang yang didatangi tamu dengan mengatakan mau minum apa, itu tidak beretika. Jadi yang etikanya bagaimana Ustaz? Gak usah tanya-tanya apa yang ada di rumah yang terbaik, berikan kepada tamu tersebut. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia mendapat gelar Khalilullah. Coba, ya tamu gak disuguhi orang. Ya kan, betul kan? Oke, ini kambing Ibrahim itu datang tamunya dipotong kayak kambing. Ini gua Pak. Bayangkan, berikan yang terbaik kepada tamu ini. Enak kopi, oke kopi. Nggak usah parah pakai susu. Kue kok mancing-mancing, kue kompaan, yang situ pakai susu, yang situ ngomong pakai es, kan? Gak wajah dari pinang menengok. Wes aneh. Jangan pernah tanya kepada tamu mau minum apa, mau makan apa, tapi suguhkan yang terbaik yang kita punya di rumah. Kadang-kadang orang sing teko beli, ya kan? Itu, anak, nenek berada sampai itu. Simpan aja dulu ini. Pakai ini coba kadang pun nggak kita tawari apa yang kita punya di rumah. Ini lebih parah. Kira-kira apa? Sanggup ngamalkan ini? Yang ketiga ini. Bu, oh Bu, jangan jawab. Halo, halo, cek betah Bu. Aku nggak betah. Jadi pada intinya adalah saya ingin katakan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah mahabbah tinggi kepada baginda Rasulullah, rasa cinta kita tinggi kepada Rasulullah, maka hendaknya kita berkata baik ataupun diam. Wis gak usah kakek ngomong, gak usah reka tutup, wis ojo kakek protes. Laku nari gak tutup, wis ojo kakek protes. Wis menang wae, tinggal jagong ora ikut iuran, ya wis meneng ae lah. Yang kedua, memuliakan tetangga kita. Kalau tetangga sakit, tengok. Kalau tetangga perlu bantuan, tengok. Tetangga pesta, bantu. Ini kadang-kadang tak tonggone pesta, apa ya nggak diundang kok. Emang udah deh yang aku yang aja, yang parah kali kan. 10 tahun tuh tonggok kan beda-beda, tapi kok ini sekali. Hilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Dan yang ketiga tadi saya pesankan kepada kita semua termasuk diri saya adalah memuliakan tamu. Siapapun itu tamunya, tetap muliakan, terlebih keluarga kita. Wes ngono ae lah ya, susu angel. Maya. Sikit yang penting berbekas. Sedikit yang penting kita amalkan. Banyak pun kalau tidak diamalkan bukan sia-sia, tapi kurang manfaatnya. Yang penting kita ngaji, yang penting kita banyakkan ilmu kita. Dan kami secara tidak langsung, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doakan kami yang dalam tim Majelis Al-Fatih ini istiqomah di jalan Allah. Doakan kami agar supaya kami bisa result di 2 kecamatan ini, di semua desa, insya Allah akan kami datangi. Eneng sih gak eneng uangnya pun ditekani ambil Ustaz Ferry. Aku gak ikut-ikut tangan aku kuburan kok ngomongin. Gak kan tiap biasa eneng Ustaz. Jelas Bu ya? Dan terlebih lagi kalau ada waktu, datang ke kediaman orang tua Ustaz Ferry di Galang Suka. Tiap malam Rabu itu ada ngaji sama kayak gini.
Jadi kami kalau udah malam lain keliling gitu. Bukan ngamen enggak, tapi termasuk daripada dakwah untuk menghidupkan gebiar sholawat ini, untuk menghidupkan desa-desa dengan sholawatan, dengan zikir, dengan sholat tasbih. Kalau zikir, sholat tasbih itu sering kami adakan minggu pagi gitu ya Ustaz ya, setiap sebulan sekalinya. Tapi kalau pengajiannya, range-nya itu minimal sebulan sekali. Kalau kajian-kajian rutinnya itu seminggu sekali di rumah kediaman orang tua Al-Ustaz Ferry Sabtaputra di dalam Suka. Rame bu, insya Allah rame, berkah. Apalagi ada kata ulama kalau ada acara maulid, udah apa yang bisa dikasih di acara maulid itu. 1 botol aqua pun kasih, itu lebih baik. Gak bisa ngasih 1 botol aqua, 1 ceret kopi, kasih. Gak bisa 1 ceret aqua, 5 tangan makan pun bersama jadi deh. Misalnya. Kenapa? Karena itu memuliakan daripada niat untuk memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa untuk mengintrospeksi diri kita ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mohon doanya kami balik ke rumah kami masing-masing. Ustaz Ferry balik ke Galang, tim Hadrah balik ke Nagarejo, dan anggota-anggota yang lainnya balik ke pangkuan suaminya masing-masing, ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga saya pribadi akan kembali, bukan kembali ke rahmatullah, tapi akan kembali ke rumah. Mohon doanya karena malam ini juga harus berangkat ke kisaran. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita semua. Amin Allahumma amin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ikhwan fillah, orang-orang tua kami saya mohon maaf apabila dalam penyampaian candaan ataupun yang tidak berkenan di hati ibunda kami, orang tua kami, saya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tetap berpacu dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.